Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya, Tantri Meina Kalisti, dari Kabupaten Timur Tengah Utara, akan menyampaikan jawaban saya untuk tugas 1 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dengan topik analisis artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional. Artikel-artikel yang akan saya analisis antara lain sebagai berikut. 1. Artikel jurnal nasional terakreditasi, SINTA, yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. 2. Artikel jurnal nasional terakreditasi, SINTA, yang berkaitan dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. 3. Artikel jurnal nasional terakreditasi, SINTA, yang berkaitan dengan topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. 4. Artikel jurnal internasional bereputasi, Scopus, dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Berikut ini hasil analisisnya. 1. Artikel jurnal nasional terakreditasi, SINTA, yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. Heri Solehudin, 2024. The Role of Regional Government in Maintaining Local Traditions and Wisdom in Banyumas. Sospol, Jurnal Sosial Politik, Vol. 10 nomor 1, Helm 56-69. Poin-poin penting artikel. 1. Fokus penelitian. Artikel ini menelaah bagaimana peran pemerintah daerah dalam menjaga sekaligus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dengan mengambil studi kasus pada tradisi seni Lengger Banyumas. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif melalui metode etnografi, mencakup observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen kebudayaan. 2. Peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkontribusi secara aktif melalui berbagai kebijakan dan program nyata seperti pelestarian budaya, pengembangan pariwisata berbasis budaya, pembinaan kelompok seni, serta penyusunan regulasi yang menjamin keberlanjutan tradisi. Dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berupa pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat pelaku budaya. 3. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Upaya pelestarian budaya berjalan efektif apabila masyarakat turut berperan aktif. Pemerintah, komunitas seni, pelaku budaya, dan organisasi lokal perlu bekerja sama dalam sistem kolaboratif governance. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai mediator yang memastikan agar prakarsa masyarakat tetap menjadi pusat kegiatan pelestarian budaya di tengah arus modernisasi. 4. Dampak modernisasi dan komersialisasi. Artikel menyoroti dilema yang muncul akibat modernisasi dan komersialisasi budaya, di mana fungsi tradisi sering bergeser dari ritual sakral menjadi sekadar hiburan ekonomi. Tantangannya adalah mempertahankan nilai-nilai asli tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, kebijakan pelestarian budaya perlu bersifat fleksibel dan peka terhadap konteks sosial masyarakat. 5. Implikasi bagi kebijakan daerah. Penulis merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan budaya, seperti memasukkan pendidikan budaya ke sekolah, meningkatkan kapasitas pelaku seni, menghindari eksploitasi budaya, dan mengembangkan promosi yang menghormati konteks tradisi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan strategi pelestarian yang relevan dengan kondisi daerah. 2. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi, SINTA, yang berkaitan dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Sari, M.N., dan Zuhdi, D. 2018. Aktualisasi nilai-nilai multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang. Harmoni Sosial, Jurnal Pendidikan IPS, 5, 2, 115-130. Poin-poin penting artikel. 1. Nilai-nilai multikultural yang ditanamkan dan dihidupkan di sekolah.
Sekolah secara konsisten menanamkan nilai-nilai kebinekaan seperti pluralisme, solidaritas, toleransi, demokrasi, kesetaraan, serta kepedulian sosial sebagai bagian integral dari pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang menuntun perilaku siswa dalam berinteraksi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 2. Proses internalisasi dan implementasi nilai. Pendidikan multikultural di sekolah ini tidak terbatas pada penyampaian teori dalam kelas, melainkan menekankan pada proses internalisasi, yakni penyerapan nilai hingga dipahami secara mendalam oleh siswa, serta aktualisasi, yaitu penerapan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep multikultural secara kognitif, tetapi juga menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. 3. Wujud aktualisasi dalam sikap dan kebiasaan siswa. Nilai-nilai multikultural tercermin dalam perilaku dan kebiasaan siswa yang menunjukkan sikap saling menghargai, membantu teman tanpa memandang perbedaan, serta menumbuhkan rasa empati dan gotong royong. Sikap toleran dan menghormati keberagaman menjadi bagian dari rutinitas mereka, bukan sekadar materi pembelajaran yang bersifat teoretis. Nilai-nilai ini telah menjadi kultur positif yang tumbuh alami di lingkungan sekolah. 4. Evaluasi terhadap penerapan nilai multikultural. Proses evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai mekanisme, seperti refleksi diri peserta didik, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, serta penilaian karakter yang tercantum dalam rapor. Selain itu, sekolah juga menggunakan buku saku berisi pedoman nilai-nilai multikultural untuk membantu siswa memahami dan menilai sejauh mana mereka telah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sekolah. 5. Peran strategis pengelolaan sekolah dalam menjaga nilai multikultural. Pihak sekolah memiliki peran penting dalam memastikan keberlangsungan nilai-nilai multikultural melalui penyusunan kebijakan, aturan, serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung terciptanya budaya sekolah yang inklusif. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, nilai-nilai multikultural tidak hanya menjadi tambahan dalam kurikulum, tetapi benar-benar terintegrasi ke dalam seluruh sistem kehidupan sekolah. Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai multikultural di SMA Taruna Nusantara telah berjalan efektif dan menyatu dalam budaya sekolah. Nilai-nilai seperti toleransi, pluralisme, serta penghargaan terhadap keberagaman tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga terwujud nyata dalam perilaku dan interaksi siswa. Sistem evaluasi yang melibatkan refleksi diri, penilaian karakter, serta pemberian reward dan punishment turut memperkuat implementasi nilai-nilai tersebut agar tetap hidup dan relevan dalam keseharian warga sekolah. 3. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi, SINTA, yang berkaitan dengan topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Anggraeni, A. Darmansyah, dan Yanti Fitria, 2023, Transformasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pendas, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 8 No. 03, Desember tahun 2023. Poin-poin penting artikel. 1. TIK sebagai penggerak transformasi pendidikan abad ke-21. Peneliti menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, mampu mengubah paradigma pembelajaran dari yang semula berpusat pada guru menjadi berfokus pada peserta didik. Integrasi TIK mendorong terbentuknya pembelajaran kolaboratif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan literasi digital yang menjadi kompetensi utama abad ke-21. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih interaktif, kontekstual, dan bermakna bagi siswa. 2. Dampak positif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Hasil telaah menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis TIK seperti e-modul, animasi, video pembelajaran, dan platform daring secara tepat dapat meningkatkan semangat belajar, pemahaman konsep, serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.
Media digital yang dirancang dengan baik mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menstimulasi rasa ingin tahu siswa. 3. Peran guru dan peningkatan kompetensi profesional. Keberhasilan penerapan TIK sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam merancang, memilih, dan mengelola kegiatan belajar berbasis teknologi. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan profesional berkelanjutan serta dukungan teknis dari sekolah maupun pemerintah. 4. Tantangan dalam penerapan TIK di sekolah. Penelitian juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sarana prasarana seperti jaringan internet dan perangkat digital, kesiapan lembaga pendidikan, ketimpangan akses di daerah terpencil, serta ketiadaan konten lokal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika tantangan ini tidak diatasi, potensi TIK dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tidak akan optimal. 5. Rekomendasi praktis untuk implementasi TIK. Penulis menyarankan agar integrasi TIK dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan konteks masing-masing sekolah. Pengembangan e-modul dan media interaktif yang relevan dengan kurikulum tematik sekolah dasar, penyelenggaraan pelatihan guru secara berkelanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, dinas pendidikan, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program TIK di sekolah. 4. Artikel jurnal internasional bereputasi Scopus, dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Boza, C.N., dan Arribas, T.L., 2021. Teaching for Immigrant Girls Inclusion, Social Justice Physical Education Teacher Involvement with School Stakeholders. Journal of Teaching in Physical Education, 42, 1, 4-12. Poin-poin penting artikel. 1. Tujuan utama kajian. Artikel ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas peran guru pendidikan jasmani, PJOK, dalam menumbuhkan inklusi sosial bagi peserta didik perempuan dari latar belakang imigran di sekolah multikultural. Fokus utama kajian ini adalah mengungkap berbagai strategi yang diterapkan guru dalam mewujudkan keadilan sosial, social justice, di ruang belajar yang heterogen secara budaya. 2. Isu sosial dan budaya yang diangkat. Boza dan Arribas menyoroti ketimpangan sosial yang kerap dialami oleh siswi imigran, terutama perempuan, yang sering menghadapi diskriminasi, stereotip berbasis gender maupun etnis, serta marginalisasi sosial. Dalam konteks ini, guru berperan penting dalam menciptakan ruang pembelajaran yang aman, adil, dan mendukung partisipasi aktif seluruh siswa, termasuk dalam aktivitas pendidikan jasmani. 3. Guru sebagai agen perubahan sosial. Kajian literatur menunjukkan bahwa guru PJOK yang memiliki orientasi pada nilai keadilan sosial tidak sekadar berfokus pada pengajaran keterampilan motorik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis, rasa empati, dan solidaritas di antara peserta didik. Untuk memperkuat hal ini, guru diharapkan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah, seperti konselor, orang tua, dan masyarakat lokal, agar tercipta lingkungan belajar yang inklusif. 4. Temuan utama dari kajian literatur. Guru dengan pendekatan social justice pedagogi cenderung lebih berhasil menciptakan suasana kelas yang inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan penerapan inklusi sosial sangat ditentukan oleh budaya sekolah serta dukungan kebijakan dari pihak manajemen pendidikan. Pendidikan jasmani memiliki potensi besar sebagai sarana membangun interaksi lintas budaya karena aktivitas fisik memfasilitasi komunikasi nonverbal dan kerja sama antar individu. Tantangan utama yang muncul meliputi minimnya pelatihan guru terkait pendidikan multikultural serta adanya resistensi terhadap perubahan di sekolah yang homogen. 5. Implikasi hasil kajian. Boza dan Arribas menekankan perlunya penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berbasis social justice education untuk menumbuhkan kepekaan terhadap keberagaman.
Kegiatan kolaboratif lintas budaya serta pembelajaran jasmani berbasis nilai kebersamaan dan empati disarankan menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan multikultural. Demikian jawaban dari saya untuk tugas ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.